Apa itu internet? Internet asal katanya dari internetwork. Artinya, jaringan-jaringan yang saling terhubung. Interconnected networks. Internet adalah kumpulan jaringan komputer di seluruh dunia yang saling terhubung, menggunakan protokol TCP/IP. Infrastruktur fisik utamanya adalah kabel serat optik bawah laut yang menghubungkan pulau, negara, dan benua. Sekarang kita lihat jalur kabel serat optik lewat situs submarinecablemap.com. Di peta ini, setiap warna jalur mewakili kabel yang umumnya dimiliki atau dikelola oleh perusahaan telekomunikasi atau konsorsium. Jika kita klik salah satu jalur, akan muncul nama kabel, pemilik atau operasional, serta rute pendaratan di berbagai negara. Selain kabel bawah laut, ada juga akses via satelit, misalnya konstelasi LEO seperti Starlink, yang membantu melayani wilayah yang sulit dijangkau kabel atau sebagai jalur cadangan. Jadi, kita bisa internetan karena koneksi secara fisik atau layer 1, baik itu dengan fiber optik atau dari sinyal satelit. Jadi, internet bukan fenomena supranatural. Ia beroperasi di atas infrastruktur nyata dan standar teknis yang terdefinisi jelas. Internet bukan ilmu goib, bukan juga dari baskomnya siapapun. Selama 3 hari, aku sibuk mengurus bisnis baruku. Aku sekarang jadi bos besar. Karyawanku banyak. Totalnya ada 2. Coba aku cek baskom saktiku. Sejauh mana perkembangan bisnis baruku. Kenapa yang muncul ikan hias? Baskom. Di dunia jaringan, simbol memegang peran penting. Dengan simbol, para profesional jaringan bisa berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Ketika saya menggambar simbol switch, router, atau awan, maka akan langsung paham maksudnya. Awan hampir selalu melambangkan internet. Sekarang, saya akan membuat topologi sederhana menggunakan simbol-simbol itu dan menjelaskan bagaimana internet bekerja saat laptop mengakses youtube.com. Perhatikan lingkaran merah, itu posisi laptop saya berada di kantor. Di Properties Network Laptop, kita melihat 3 hal penting, IP address, gateway, dan DNS. IP address adalah alamat laptop di jaringan kantor. Gateway biasanya adalah IP router, pintu keluar menuju jaringan lain atau internet. DNS adalah layanan penerjemah nama domain ke alamat IP. Alurnya seperti ini, laptop terhubung ke switch atau ke access point jika nirkabel. Saat kita mengetik youtube.com, laptop lebih dulu bertanya ke DNS, IP youtube.com berapa? Setelah mendapat alamat IP, laptop mengirim paket ke tujuan melalui router atau gateway, lalu keluar ke internet, ikon awan. Lihat jalur warna hijau, di internet, paket diarahkan melewati jaringan-jaringan hingga mencapai server YouTube. Kita lihat perjalanan paket data saat laptop mengakses youtube.com dengan tracer route. Di Windows, buka command prompt, lalu ketik tracer www.youtube.com. Setiap baris adalah hop, atau perangkat router yang dilalui paket. Hop 1 biasanya gateway, yakni IP router di kantor atau rumah Anda. Berikutnya, paket masuk ke router POP ISP, Point of Presence, lalu menuju Core ISP. Di sini kita mulai melihat router-router yang berbicara BGP, protokol yang menentukan rute antar autonomous system. Paket bisa melewati EXP atau NAP, Internet Exchange Point, untuk pertukaran trafik. Kalau ada tanda bintang namun tetap sampai ke IP YouTube, artinya hop itu tidak mengirim balasan ICMP, itu normal, karena sebagian firewall memblokir respons. Jika tujuannya internasional, jalur bisa lewat gateway internasional, bahkan lintas negara. Tujuan akhir biasanya edge milik Google atau YouTube bisa CDN terdekat, bukan selalu server aplikasi pusat. Itu sebabnya nama host dan IP tujuan bisa berbeda antar lokasi.
Sebelum traceroute, laptop Anda lebih dulu menerjemahkan nama domain ke alamat IP menggunakan DNS. Dengan traceroute, kita bisa memahami rute nyata yang dilalui paket ini dan akan menampilkan hop mulai dari router gateway ke router POP ISP, ke router BGP ISP, ke EXP atau NAP, sampai router Edge dan ke server YouTube. Teman-teman bisa coba sendiri. Tracer www.youtube.com jika laptopnya Windows atau traceroute www.youtube.com untuk di Linux atau macOS. Di area yang saya lingkari biru, terlihat perpindahan jalur dari router ISP menuju NAP atau EXP, Network Access Point, Internet Exchange Point. Di titik NAP atau EXP inilah, para ISP saling berinterkoneksi dan atau terhubung ke penyedia transit internasional, sehingga trafik bisa menjangkau ke seluruh dunia. Berikutnya, kita lihat jalur BGP yang dilalui oleh IP ASN tersebut. Buka browser, kunjungi situs bgp.he.net. Berikutnya, untuk membuktikan jalurnya, pertama kita cek public IP yang sedang dipakai. Kunjungi situs pengecek IP, misalnya What is my IP? Catat alamat IP public ISP kita. Cari AS number milik ISP kita, lalu amati AS path. Di sana biasanya terlihat urutan AS ISP, AS NAP atau Upstream Transit, AS tujuan. Rangkaian AS path ini menunjukkan bagaimana trafik keluar dari jaringan ISP, melewati NAP atau penyedia transit, lalu menuju AS number tujuan di berbagai belahan dunia. ISP, Internet Service Provider, adalah perusahaan yang menyediakan akses internet untuk individu dan organisasi atau pelanggan akhir, rumah dan kantor. Untuk efisiensi trafik lokal, ISP melakukan peering bertukar trafik langsung di EXP agar rute lebih pendek dan latensi turun. Lalu, IP publik jaringan tiap ISP diiklankan lewat BGP. Contoh, upstream domestik, IEX oleh APJI, dan IX lain seperti OpenEXP atau JKTIX. Untuk akses global, ISP berlangganan upstream internasional dari NAP. NAP menyediakan penyaluran trafik dan routing ke internet internasional melalui IP transit. Saat ini, perizinan ISP dan NAP berada di bawah Kominfo. Saat ini namanya Komdigi. Lihat di gambar yang saya lingkari biru, piring antar AS di router BGP ISP. Ada dua piring ke domestik, Indonesia atau lokal, contoh IEX, OpenEXP, JKTIX. Jika ingin ke IP public Indonesia, melewati piring domestik, dan ke NAP jika upstreamnya internasional. Teman-teman bisa trace route dan lihat perbedaan routing internasional ke youtube.com, yahoo.com, dan ke situs web yang ada di Indonesia, contoh detik.com. Sekarang, saya contohkan dari rumah mengakses web server www.ispvokasi.net. Jalurnya bisa kita lihat dengan trace route, dari router rumah ke router ISP di rumah, lalu ke IXP atau NAP, lalu ke router BGP ISP Vokasi, dan ke IP server web www.ispvokasi.net. Kita coba cek IP public domainnya. Buka situs pengecek DNS public, pilih A-record, ketik nama domain www.ispvokasi.net. Hasilnya akan menampilkan IP public 103.209.10.234. Inilah alamat yang dikenal dunia melalui DNS. Area yang saya lingkari biru adalah LAN, jaringan lokal dengan IP private. Untuk menuju WAN atau internet yang memakai IP public, router melakukan NAT, lebih spesifik yaitu source NAT. Akibatnya, saat kita membuka What is my IP, yang terlihat adalah IP public milik ISP yang dipakai sebagai alamat keluar. Ibaratnya, seluruh perangkat di LAN memakai satu topeng atau wajah yang sama saat keluar ke internet. Topeng itu adalah IP public ID. Di dalam LAN, masing-masing tetap punya identitas, IP private sendiri, tapi di internet semuanya tampak sebagai satu wajah yang sama.
Peran ISP sangat krusial. Mereka punya IP publik, infrastruktur fisik, serat optik atau wireless yang menghubungkan pelanggan ke internet lewat IXP atau NAP untuk ke upstream atau transit domestik dan global. Hasil akhirnya, ketika kita browsing dan ketik nama domain, lalu DNS menerjemahkan nama domain ke IP publik, rute BGP menentukan jalur antar AS number dan paket sampai ke server webnya. Di video selanjutnya, kita akan membahas perangkat network, komponen yang membuat konektivitas benar-benar terjadi, dari level fisik sampai aplikasi. Terima kasih.